Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Andriani dengan NIM 0805 1282 12643 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai praktikum USDL, eksplorasi sumber daya dan akustik kelautan dengan judul materi analisis finansial. Langsung saja kita mengulas materi mengenai minggu lalu. Analisis finansial merupakan analisis kelayakan finansial, yaitu alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanam modal. Analisis finansial itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu analisis imbang penerimaan dan biaya atau RICH, yaitu untuk mengetahui jauh setiap nilai rupiah yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaat. Rumus dari RICH itu yaitu TR dibagi TC. Contoh soalnya yaitu dalam biaya, yaitu Tony memiliki usaha produksi tas rajut. Tony mengeluarkan 40 juta membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Tony mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 32 juta untuk setiap tas rajut yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Tony jika memproduksi 100 tas rajut? Dan berapa rata-rata yang dikeluarkan Tony? Nah, di sini diketahui yaitu TFC-nya atau biaya tetap sebesar 40 juta dan FC yaitu biaya yang berubah-ubah sebesar 32.000 per buah, dan Q jumlah barang yaitu 100 tas rajut. TFC atau biaya yang berubah-ubah yaitu 32 dikali 100 yaitu didapatkan 32.000. Di sini ditanya TC dan AC. ATC yaitu jumlah biaya. TC sama dengan TFC ditambah TVC, yaitu 40 juta ditambah 32 juta dapat diperoleh hasil 72 juta. BAC atau biaya rata-ratanya yaitu A sama dengan TC dibagi Q, yaitu 72 juta dibagi 100 dapat hasilnya didapat yaitu 720.000. Nah, yang kedua yaitu penerimaan. Tony menjual tas rajut sebesar 800 tas dengan penerimaan total sebesar 80 juta. Sebelumnya Tony mampu menjual sebanyak 500 tas rajut dengan penerimaan total sebesar 50 juta. Berapa penerimaan marginal yang diterima Tony atas perubahan penjualan tas rajut dari 500 menjadi 800? Di sini diketahui Q1-nya yaitu sebesar 800, penerimaan totalnya atau TR2-nya sebesar 80 juta, dan Q1-nya yaitu 500, penerimaan total atau TR1-nya sebesar 50 juta. Ditanya MR atau penerimaan marginal. Di sini rumusnya yaitu MR, TR2 dikurang TR1 dibagi Q2 dikurang Q1, yaitu 80 juta dikurang 50 juta dibagi 800 dikurang 500 dapat diperoleh 1 juta. Nah, yang kedua yaitu analisis payback periode atau PP. PP itu sendiri digunakan untuk jangka waktu kembali modal yang sudah dikeluarkan berupa keuntungan yang didapat dari suatu proyek yang dijalankan. Rumusnya itu ada dua, yaitu kas per tahun yang berbeda atau kas per tahun yang sama. Kalau kas per tahun yang berbeda yaitu plus A ditambah B dibagi C dikurang B sama dengan 1 tahun. Kalau yang sama yaitu payback periode, di mana rumusnya yaitu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Contoh soalnya yaitu di sini saya mencontohkan kas per tahun yang sama.
Di sini PT Sido Muncul melakukan investasi sebesar 60 juta. Jumlah arus kas per tahun adalah 30 juta, maka payback periodnya adalah yaitu rumusnya investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun, yaitu 60 juta dibagi 30 juta dikali 1 tahun, diperoleh yaitu 2 tahun. Yang ketiga yaitu analisis Return of Investment atau ROI, yaitu analisis tingkat pengembalian investasi. Tujuannya itu untuk mengetahui berapa persen kemungkinan pengembalian keuntungan dari investasi yang ditanamkan, dengan asumsi bahwa pendapatan setiap bulan atau tahun tetap. Rumusnya yaitu investasi dibagi keuntungan dikali 1 tahun. Contohnya, selama tahun 2020 PT Antangin memiliki total harta 80 juta dan laba usaha yang diperoleh selama tahun itu 4 juta. Berapa ROI? Apakah usaha tersebut layak atau tidak? ROI-nya yaitu 4 juta dibagi 80 juta dikali 100%, diperoleh 5%. Dari data di atas menunjukkan bahwa ROI-nya sebesar 5%, sehingga usaha ini layak hanya jika bunga atau tabungan bank kurang dari 5%. Sebaliknya, jika lebih dari 5% menjadi tidak layak. Yang keempat yaitu analisis kriteria investasi. Nah, analisis kriteria investasi ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV, yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan selama ekonomis proyek. Rumusnya yaitu C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R dikali 2. C2 per 1 ditambah R dikali 3 sampai seterusnya C0. Keterangannya yaitu NPV itu Net Present Value atau dalam rupiah. CT itu arus kas per tahun dalam periode T. C0 itu nilai investasi awal pada tahun ke-0 yaitu dalam rupiah. Dan yang terakhir yaitu R, suku bunga atau diskon dalam persen. Yang kedua yaitu Net Benefit Cost Ratio atau Net B per C, yaitu perbandingan di mana sebagai pembilang terdiri atas nilai total dari manfaat bersih yang bersifat positif, sedangkan menyebut terdiri atas present value yang bernilai negatif atau pada keadaan biaya lebih besar dari manfaat. Rumusnya yaitu jumlah pendapatan atau B dibagi total biaya produksi atau TC. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan Torabika memperoleh pendapatan sebesar 150 juta pada tahun pertama. Sementara modal yang dikeluarkan selama 1 tahun yaitu sebanyak 100 juta, di mana modal tersebut sudah termasuk biaya implisit dan eksplisit. B per C ratio yaitu 150 juta dibagi 100 juta, diperoleh B per C ratio-nya yaitu 1,5. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, B per C ratio perusahaan Torabika sebesar 1,5, di mana tidak kurang dari 1 dan melebihi 1. Apabila B per C ratio-nya lebih dari 1, usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Maka sebaliknya jika kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Yang terakhir yaitu Internal Rate of Return atau IRR, yaitu tingkat pertumbuhan dari efisiensi investasi. Semakin tinggi IRR, maka semakin tinggi tingkat investasi yang dapat ditanamkan. Cara menghitung IRR yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu kalkulator keuangan, yang kedua yaitu menggunakan mikroskop Excel, dan yang terakhir yaitu proses pengulangan manual. Rumusnya yaitu I1 ditambah NPV1 dikurang NPV2, I2 dikurang I1. Contoh soalnya di sini perusahaan biro jasa dengan cash flow per tahun sebesar 30 juta dalam 6 tahun mengajukan nilai investasi sebesar 60 juta dengan tingkat ekspektasi pengambilan 15%. Ketika menghitung nilai diskonto, dihasilkan NPV sebesar 8 juta dan diskonto 10%. Serta NPV 500 dengan diskonto 5%. Bila dihitung menggunakan rumus di atas, didapatkan selisih diskonto 10% dikurang 5% sama dengan 5%, atau 8 juta ditambah 500
diperoleh 8.500.000, maka nilai IRR-nya yaitu 5%. 5% ditambah 500 dibagi 8.500.000 dikali 5%, yaitu diperoleh 7,95%. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.